Ini kondisi kita sebetulnya sangat, ini tema begini sebenarnya riskan sebetulnya. Si Sambo itu ngebunuh anak buahnya itu pokoknya mati sendiri gitu. Ya, tak boleh dipersoalkan matinya kenapa. Ya sekarang di negeri ini orang boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. PKI bangkit secara sistematis mengarah pada formulasi eksisnya Partai Komunis Indonesia. Mereka tidak akan pernah sementara menggunakan nama, tapi menurut yang saya tahu, tanggal 30 September besok mereka akan umumkan itu. Karena gerakan mereka adalah membunuh para ulama-ulama di seluruh Indonesia. Paket gerakan mereka yang bernama Pembabatan Ilalang tahun 2021 sampai 2025. Lalu ada tanya lagi, Ustadz Alfian kok berani ngomong begitu? Kalau kagak tahu, gua kagak ngomong. Gitu aja udah. Bagaimana Kongres PKI yang ke-8? Kongres PKI yang ke-8 itu di Sukabumi Selatan tahun 2000. Kongres PKI yang ke-9 di Cianjur Selatan tahun 2005. Kongres PKI yang ke-10 di Magelang tahun 2010. Kongres PKI yang ke-11 di Banyumas tahun 2015. PKI, Pak. Ada ADART-nya. Yang paling perlu saya berikan kabar adalah pertemuan nasional mereka tanggal 2 sampai tanggal 3 bulan November 2021 di sebuah yayasan titik-titik di Bogor, bertemu sekitar 70 sampai 150 orang, pertemuan antara LKI dengan PKI. Apa itu LKI? LKI itu Liga Komunis Indonesia. Nah, LKI ini memuat golongan F dan golongan H. Siapa? PKI yang masih aktif dan mereka ada di instansi tertentu, lembaga tertentu. Jadi sekarang kelompok anak orang PKI itu semakin percaya diri. Orang PKI jadi berani karena orang-orang yang kita yang bukan PKI masih nanya terus, PKI-nya mana? Kan Pak Jenderal Riamiza Triakudut telah berkata, barang siapa orang yang mempertanyakan keberadaan PKI dan menyoal PKI-nya mana, patut diduga PKI-nya adalah yang bertanya itu. Inilah kelakuan-kelakuan mereka yang sebenarnya kita harus menyatukan barisan. Apakah Muhammadiyah, apakah NU, Al-Wasliyah, versus semua gerakan Islam, semua masyarakat Islam harus berhitung. Karena mereka sudah bubarkan Hizbut Tahrir, sudah bubarkan FPI, mereka sudah mulai menguyek-uyek MUI, beberapa usulan agar MUI dibubarkan, mulai diusulkan pembubaran PKS, karena PKS paling gigih menolak IKN. Ya. Terus terang saja Pak, mereka juga sedang menuntut agar ada tahapan untuk membubarkan Muhammadiyah. Jangan kemudian Anda tuduh bahwa orang yang bertanya itu adalah PKI, bos. Sengklek juga Anda kalau ngomong seperti itu tuh. Termasuk satu lagi saya. Ceklah. Kalau Anda nggak tahu, cek orang tua saya. Apakah keturunan PKI? Goblok. Kan nggak juga, orang bertanya kok. Ya wajar dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Alfian Tanjung, pemain lama isu PKI, kini mendekati 30 September 2022, dia kembali muncul dengan isu yang sama dari dulu kemudian dia gencarkan, yaitu isu kebangkitan PKI. Bahkan Alfian Tanjung dulu itu pernah dia sangat sembarangan mengatakan bahwa Banser itu keturunan anak cucu PKI. Hingga pada akhirnya dia minta maaf karena pernyataannya sangat bertentangan dengan fakta. Faktanya dulu Banser yang menghabisi PKI, Alfian Tanjung mengatakan anak cucu PKI itu Banser. Kenapa isu PKI selalu seksi? Karena dihadap-hadapkannya dengan umat Islam. Dan mayoritas di Indonesia itu adalah umat Islam. Maka setiap orang yang memunculkan isu PKI ini akan seksi sekali. Karena bakal banyak orang yang bereaksi. Itu kenapa seksi. Nah, sekarang dia katanya mengetahui bahkan kongres-kongres PKI. Bahkan dia mengatakan PKI-nya sudah menjadi anggota DPR RI. Dia tahu 2015 Kongres PKI, 2009 Kongres PKI, 2010 Kongres PKI.
orang mengatakan itu sebetulnya gampang-gampang saja. Tapi bisa nggak membuktikan siapa sih orang-orang PKI itu? Saya juga pengen tahu. Apakah nggak boleh berkata seperti itu? Apakah orang yang bertanya seperti itu kemudian Anda tuduh bahwa orang tersebut adalah PKI? Termasuk saya yang selalu bertanya, mana PKI? Mana PKI? Jangan sampai kemudian berbicara tanpa fakta. Kalaupun Anda punya faktanya, sodorkan dong. Biar jelas, kita geruduk kok sama-sama. Kalau memang misal di tahun 2022 ini Alfian Tanjung tahu Kongres PKI ya akan diadakannya di mana, informasikan dong ke publik. Saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia akan menolak tuh kehadiran orang-orang PKI kalau memang ada, apalagi mengadakan kongres, apalagi dia mengatakan sampai ADART-nya ada. Kabarkan dong ke publik. Saya pengen dikabarkan Pak Alfian, kalau memang Anda tahu. Katanya nih, 30 September ini akan terang-terangan PKI. Kita tunggu. Benarkah akan ada orang-orang yang mengkampanyekan diri sebagai orang PKI? Kita tunggu. Benar gak? Kalau benar-benar ada, maka nggak usah repot-repot Pak Alfian. Bukan hanya Anda yang akan melawan kebangkitan PKI, tapi kita semua juga akan sama-sama berada di barisan terdepan untuk melawannya, menghabisinya, membantainya. Dan saya yakin Banser juga akan berada di barisan paling depan, sebagaimana dulu Banser pun berada di barisan paling depan untuk menghabisi mereka. Kalau memang benar apa yang diucapkan oleh Alfian Tanjung. Tapi kalau hanya isu aja tiap tahun kan selalu ada gorengan ini. Isu Sambo dikaitkan dengan PKI, isu apa dikaitkan dengan PKI, isu apa dikaitkan dengan PKI. Segala apapun isu bagi Alfian Tanjung itu kemudian nyeretnya ke PKI. Ini kan menjadi aneh kita di benak. Ya wajar kemudian orang bertanya, mana PKI-nya? Jangan kemudian Anda tuduh bahwa orang yang bertanya itu adalah PKI, bos. Sengklek juga Anda kalau ngomong seperti itu tuh. Termasuk satu kali lagi saya. Ceklah. Kalau Anda nggak tahu, cek orang tua saya. Apakah keturunan PKI? Goblok. Kan nggak juga, orang bertanya kok. Ya wajar dong. Orang tua saya, masa iya saya PKI? Nah, katanya kan orang yang bertanya mana PKI-nya, mana PKI-nya, mana PKI-nya. Orang itu PKI. Kan gila. Bukan berarti orang yang bertanya mana PKI-nya itu adalah PKI. Tapi ya pengen tahu aja. Kalau memang ada, kita habisi sama-sama. Dan Anda menggiring narasinya, menggiring opininya. Itu buktinya FPI dibubarkan. Itu buktinya HTI dibubarkan. Orang-orang HTI, orang-orang PKI yang membubarkan itu. Anda tahu gak aspirasinya? Aspirasi masyarakat untuk membubarkan HTI itu. Aspirasi salah satunya juga orang-orang NU membubarkan PKI. Apakah Anda mau tuduh bahwa NU juga PKI? Kan gila. Yang fakta sejarah membuktikan bahwa NU melalui Bansernya berhadapan-hadapan langsung dengan PKI. Masa iya pembubaran HTI ada kaitannya dengan PKI? Pembubaran HTI bukan berkaitan dengan PKI, tapi memang ya bahwa ideologi itu, mau ideologi HTI, mau PKI, satu kali lagi, kalau mau menghancurkan ideologi Pancasila, maka ya kita akan lawan sama-sama. Kalau Anda mampu menunjukkan datanya, faktanya, orang-orangnya, apalagi lokasi kongresnya, serahkan dong. Mari kemudian kita serang sama-sama. Kalau memang ada. Jangan bacot doang, bos. Bos Alfian. Ya, saya tunggu. Kalau memang Anda tahu lokasinya di mana, kita kabarkan ke semua orang. Satu kali lagi saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia ini tidak akan sepakat kok. Ideologi kanan maupun ideologi kiri selain daripada Pancasila masih banyak, mayoritas lah. Kalaupun tidak semuanya.
Meskipun masih ada sebagian orang, sekelompok kecil orang yang selalu berteriak, bercita-cita ingin mendirikan khilafah. Ada sebagian, tapi masyarakat mayoritas saya yakin menolak kok. Buktinya HTI dibubarkan. Itu kanan, kirinya PKI. Kalaupun memang benar-benar ada seperti apa yang Anda ucapkan, ya silakan kabarkan. Biar kita sama-sama bergerak seperti bagaimana kemudian kita berteriak untuk pembubaran HTI. Begitu ya Alfian Tanjung. Pemain lama Alfian Tanjung selalu ngomong PKI. Sudah beberapa tahun silam tuh. Tapi sampai detik ini gak ada wujud-wujud PKI-nya tuh. Mungkin benar. Tapi yuk mana Pak Alfian mana? Mana dong? Tunjukkan dong kepada masyarakat. Biar yang bergerak bukan hanya Anda, semuanya. Ya Alfian Tanjung, mohon untuk kemudian ini didengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.